Jadi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gun. Selamat pagi Pak Wasono. Bagaimana kabarnya Pak Gun hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu Pak Gun. Amin. Iya. Pak Wasono bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak Gun. Iya. Oke Pak Gun, untuk kegiatan di kesempatan kali ini kita akan melakukan perbincangan terkait dengan kegiatan pasca observasi gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Gun sudah melakukan kegiatan pra observasi. Jadi pada kegiatan itu tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dari Pak Gun, baik kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, sehingga Pak Gun nanti bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang lebih profesional, yang tambahannya mungkin disenangi para murid. Begitu Pak Gun ya? Siap. Oke, ya. Siap Pak. Setelah kegiatan pra-observasi Pak Gun ya, kemudian kita masuk di dalam kelas ya. Saya mengamati dari awal sampai akhir kegiatan yang Pak Gun lakukan, mulai dari kegiatan membuka pelajaran, kemudian apersepsi, mengingat kembali pelajaran yang telah lalu, kemudian menjelaskan beberapa materi inti, dilanjutkan dengan kegiatan berdiskusi, begitu ya Pak Gun ya? Betul sekali. Jadi setelah diskusi, anak-anak kemudian melakukan kegiatan presentasi di depan kelas. Luar biasa sekali. Dari depan sampai belakang saya ikuti Pak Gun. Wah, sangat menarik itu kegiatan saat itu. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya paling tidak sama dengan kemarin. Atau mungkin bisa lebih meningkat lagi. Begitu ya Pak Gun ya? Siap, terima kasih Pak Wasono. Dari kegiatan-kegiatan yang kemarin Pak Gun, mulai dari awal sampai akhir tadi yang saya sebutkan, bagaimana kira-kira perasaan Pak Gun setelah mengajar di hari itu? Saya supervisi Pak Gun. Sangat excited sekali. Sangat tertarik. Sangat tertarik sekali karena di dalam pembelajaran di situ saya ingin tahu seberapa kemampuan anak-anak dalam bahasa Inggris. Tentunya dalam waktu kemarin topiknya terkait sebab dan akibat. Jadi untuk melatih anak-anak speakingnya Pak Wasono seperti itu. Dari kegiatan diskusi mungkin Pak Gun ada yang menarik dari anak-anak? Dari kegiatan diskusi mungkin di sini anak-anak melatih percaya dirinya. Jadi itu membuat rasa tertarik tersendiri untuk anak-anak. Jadi dalam diskusi itu mereka harus mewajibkan membuat kalimat atau menyusun kalimat dalam sebab dan akibat. Jadi mungkin di situ ya hal yang menariknya mungkin Pak Wasono di situ. Gitu ya. Setelah diskusi itu kan dilanjutkan dengan presentasi, gitu ya. Mungkin dari kegiatan presentasi itu ada yang berbeda saat itu dengan kegiatan ketika tidak disupervisi. Jadi sebelum disupervisi sama dengan ketika dengan disupervisi, ada perbedaannya enggak Pak Gun itu Pak Gun? Kalau perbedaan jelas tetap ada ya Pak. Jadi mungkin dengan presentasi mereka telah membuat kalimat, jadi tahu oh ini yang namanya sebab, tanpa sebab tidak akan memunculkan sebuah akibat kan seperti itu. Jadi mungkin mereka tahu dalam sebuah gambaran, dalam slide PowerPoint yang saya tampilkan, jadi menambah anak-anak gambarannya untuk wawasan terkait keberanian juga dalam pembelajaran bahasa Inggris mereka itu jadi
terlihat tertantang juga seperti itu. Itu oke. yang membuat saya itu pembelajaran sebelumnya pas waktu sebelum presentasi Mm-mm. itu menjadi menarik karena anak-anak dengan presentasi itu mereka melatih tambah percaya dirinya itu lebih kuat daripada sebelumnya seperti itu. Oke, Apalagi dengan diskusi dengan anak-anak yang Ya. di situ berbagai macam karakter ya Pak Iya, ya. iya. Mungkin di situ. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Gun. Jadi ini awal ya mereview dulu kegiatan pas observasi kemarin gitu Pak Gun. Iya, siap. Oke, gini Pak Gun. Jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu kita gali bersama Pak Gun. Siap. Oke. Misalnya metode kemarin ya, metodenya kan metode penemuan ya Pak Gun ya, Discovery, jadi discovery learning begitu. Jadi anak-anak diharapkan bisa menemukan sendiri konsep apa itu cause, menemukan sendiri dan mengidentifikasi kalimat cause dan effect. Cause dan effect. Iya, Oke. Jadi kira-kira yang kemarin itu sudah tercapai atau belum Pak Gun untuk yang metode discovery learning-nya? Insya Allah sudah tercapai. Sudah tercapai. Oke. Ada hambatan di discovery-nya itu? Saya kira tidak ada. Tidak ada. Oke, lancar anak-anak. Alhamdulillah lancar dan antusias sekali. Oke. Ya, terima kasih Pak Gun. Terkait di kegiatan diskusi mungkin tadi sudah disampaikan Pak Gun ya, anak-anak antusias kerjasamanya. Mungkin ada kendala di bagian diskusi Pak Gun? Mungkin sedikit ada kendala. Mungkin kan di situ kan kita mengelompokkan anak-anak dari berbagai karakter ya. Ada yang nilainya rendah, ada yang nilainya tinggi, seperti itu. Jadi kita mengelompokkan. Mungkin terkendalanya ada anak itu sebagian yang kurang memahami, dalam artian berbicaranya dalam bahasa Inggris itu ada yang kurang. Oh begitu. Jadi tidak semuanya bisa. Mungkin itu yang menjadi target saya ke depannya Pak Wasono. Oh bagus sekali. Jadi ini yang saya harapkan ya Pak Gun ya. Pak Gun menemukan apa ya, ada sesuatu yang kurang ya di kegiatan itu. Walaupun memang betul ya, karena anak itu jumlahnya banyak, keunikannya masing-masing, mungkin ada yang belum bisa kosakatanya itu ter-up ya gitu, belum bisa kita lentingkan kemampuannya gitu. Jadi mungkin nanti akan ada rencana aksi gitu. Tapi kita bahas nanti Pak Gun itu ya. Siap. Oke, Pak Gun. Jadi tentang keaktifan anak ya, memang beberapa anak yang memang belum bisa aktif itu tadi. Terkait kalau yang ini Pak Gun, kan kemarin saya lihat anak-anak sudah mulai berani ya, beberapa itu sudah berani mengacungkan jari supaya mau presentasi maju. Tapi memang saya lihat belum begitu banyak. Gitu ya Pak Gun ya. Kira-kira kendala apa Pak Gun supaya anak-anak itu bisa istilahnya setelah berdiskusi dapat materi, mereka mau angkat jari maju. Kalau bisa misalnya royoan maju. Gimana Pak Gun kegiatan presentasi itu? Mungkin ini memberikan stimulus atau kendalanya ya Pak ya tadi? Jadi kan baru beberapa siswa ini yang, supaya siswa yang lain itu bisa ikut aktif, punya niat, punya keberanian untuk juga ikut maju. Mungkin saya memberikan di situ, saya pertama itu untuk memberikan yang namanya reward mungkin ya Pak ya di situ. Karena reward, terus mungkin saya memberikan, ayolah nak, misalnya yang segera maju di sini saya akan langsung kasihkan nilai 80 misalnya, seperti itu. Mungkin mungkin di situ menjadikan stimulus rangsangan bagi anak untuk cepat-cepatan ataupun untuk bergantian, ataupun mungkin yang dimaksud Pak Wasono secara serentak langsung maju, mungkin seperti itu. Atau setelah itu, karena anak kalau
dapat rangsangan itu Ya, mungkin betul. Ribet masif tadi ya, sekali. rangsangan itu Iya, tadi, betul sekali. mungkin saya Ya, ya. memberikan reward mungkin dari nilai ataupun dari yang lainnya yang Ya, menumbuhkan anak untuk maju. Oke, ke jadi depan. rencana Pak Gun nanti ya untuk membuat aktif siswa dikasih reward itu tadi ya. Yes, Oke, mungkin ya. dikasih stimulus, Stimulus iya. dikasih reward. Oke, ya. Oke. Stimulus kemudian dikasih reward. Oke, mungkin masih ada yang lain Pak Gun untuk mengaktifkan anak ini selain diberikan stimulusnya, diberikan reward. Oke, mungkin gini Pak, karena di dalam kelas itu ada banyak siswa, jadi kan saya di sini untuk membentuk sebuah kelompok. Jadi membentuk sebuah kelompok yang namanya di dalam sebuah kelompok di situ totalnya kemarin itu kelas 12 TKJA itu kan ada 27 siswa. Iya, iya, iya. 27 siswa itu saya bentuk ada 5 kelompok. Iya. Nah, 5 kelompok. Mungkin dari nilai yang bahasa Inggrisnya bagus di situ, di situ saya jadikan leader di situ di dalam sebuah kelompok. Dan di situ dia itu wajib untuk nge-coach teman-temannya, untuk meleader teman-temannya. Mungkin ada beberapa siswa itu mungkin sungkan tanya ke gurunya. Lah di situlah ada anak-anak di situ saya perankan aktif di situ untuk membantu temannya, terutama di kosakata. Mungkin membentuk leader ya, membentuk leader mungkin dalam satu kelompok itu. Iya, jadi nanti satu kelompok di situ ketuanya, ayo di sini nanti kamu harus menguasai kosakata di bidang kesehatan. Kelompok lain menguasai kosakata di bidang kebudayaan. Kelompok lain menguasai kosakata di bidang keluarga. Yang lain pendidikan seperti itu. Jadi nanti kita memberikan stimulus. Ayolah kita percakapan. Oh, di bidang pendidikan tuh seperti ini. Kita buat percakapan. Akhirnya dari sebuah kosakata itu muncullah nanti kalimat-kalimat bahasa Inggris, mereka akan berani untuk maju seperti itu. Oke, bagus sekali ini beberapa rencana ya terkait dengan apa yang akan Pak Gun lakukan untuk mengatasi tadi ya beberapa hal yang mungkin ya beberapa anak macet. Iya, macet. Mungkin dari di situ, mungkin dari mungkin kan karena tanya ke gurunya mungkin pekewo atau sungkan atau mungkin gurunya tidak ada pas waktu tidak di sini atau seperti apa. Jadi saya wajibkan anak yang jadi leader di situlah nanti yang untuk memimpin kelompoknya. Oke, ya terima kasih Pak Gun. Iya, sama-sama. Jadi rencana-rencana itu nanti kira-kira Pak Gun ya. Tadi kan dari diskusi anak diminta untuk maju. Kira-kira nanti ukuran keberhasilan dari rencana Pak Gun ya, dari diskusinya kurang jalan, presentasinya ada yang beberapa yang macet misalnya. Kira-kira dengan rencana-rencana yang Pak Gun persiapkan, nanti ukuran keberhasilannya seperti apa nanti Pak Gun untuk anak-anak yang misalnya gimana Pak? Yang tadi misalnya diskusi kurang berperan aktif, berarti tujuannya nanti adalah untuk mengaktifkan anak-anak itu tadi gitu. Jadi kira-kira nanti ukuran keberhasilannya bagaimana Pak Gun? Ukuran keberhasilan mungkin yang tadi semulanya itu ada anak yang waktu diskusinya itu ada beberapa yang kurang aktif, mungkin dalam sebuah kelompok yang tadi sudah saya siapkan leadernya, mungkin di situ menjadikan anak, dan di situ harus saya mewajibkan anak untuk aktif. Gitu. Oke, ukurannya jadi untuk anak-anak aktif ya seperti anak-anak yang lain. Iya, jadi harus diwajibkan Pak. Kalau tidak diwajibkan nanti susah nanti. Terima kasih Pak Gun terkait dengan rencana aksi dan ukuran-ukuran keberhasilannya gitu ya. Secara bergiliran nanti itu. Kalau terkait dengan media Pak Gun, jadi kan Pak Gun kemarin menempelkan
media di papan tulis. Iya, Nah, iya, oke. betul sekali. Nah, itu kan gini Pak Gun, beberapa anak yang di bagian belakang Iya, itu kan iya Pak itu ini salah satu mungkin gimana? menjadi pertimbangan saya untuk kedepannya itu Oh Pak gitu, iya, Wasono. iya betul sekali, Karena iya. tulisan saya kan kecil ya di situ dan menyesuaikan ukuran Iya. kertas. Oh gitu. Mungkin nextnya mungkin saya akan membuat media yang lebih lain lagi. Gitu. Seperti saya tampilkan di proyektor yang besar itu. Oh mungkin begitu, seperti itu, Pak oke, Wasono. oke, bagus sekali. Iya, Pak Gun. terima kasih koreksinya. Iya, ya memang tujuan dari kegiatan supervisi memang seperti ini Pak Gun ya. Siap. Terkait dengan metode pembelajarannya bagaimana, oh medianya bagaimana, ya itu kalau Pak Gun sudah bisa melihat, oh ternyata ada kelemahan, Pak Gun memunculkan solusi, lah itu tujuan dari kegiatan supervisi ini. Iya, soalnya saya ingat Gitu. Pak dulu itu waktu yang di belakang Pak nggak kelihatan Pak, nggak kelihatan. Oke, Iya, siap. Ya bagus sekali Pak Gun. Jadi Pak Gun sebenarnya sudah bisa kan memunculkan solusi-solusi sendiri. Sudah. Jadi sebenarnya tidak disupervisi pun tahu ya sebenarnya masalah itu tahu dan apa solusinya juga sudah tahu. Iya Pak, siap. Ya gitu Pak Gun. Selain tadi ya di diskusi, kemudian presentasi media begitu, mungkin masih ada hal-hal lain Pak Gun. Menurut Pak Gun apa yang setelah selesai mengajar, wah seharusnya itu saya tadi begini ya gitu loh Pak Gun. Mungkin ada sesuatu yang masih ingin diperbaiki yang saat itu mungkin belum Pak Gun lakukan di pembelajaran yang akan datang Pak Gun. Mungkin untuk refleksinya yang harus saya lakukan ke depannya yang terkait yang pertama tadi dari media, terus yang kedua mungkin dalam sebuah kelas itu mungkin susunannya untuk kelompok itu harus dirubahkan. Itu kan susunannya kan mungkin kan kelasnya kan ya Pak ya. Jadi mungkin itu nanti saya rubah untuk sesuai kelompok, mungkin dibuat 4-4 atau seperti apa mungkin itu. Gitu. Terus artinya kalau kemarin kan agak banyak kelompoknya, nanti dibuat lebih sedikit begitu. Iya. Oke. Ya, mungkin nanti akan dibuat lebih sedikit lagi untuk biar nanti kan mengaktifkan anak itu lebih apa namanya lebih aktif lagi. Oke. Saya kira ini tambahan solusi ya dari solusi-solusi yang di depan tadi. Oke. Dari sarananya nanti. Betul sekali Pak Gun. Ya. Oke. Berikutnya Pak Gun, untuk beberapa hal yang ingin saya konfirmasi lagi juga dengan Pak Gun. Kemarin kan kita merencanakan Pak Gun merencanakan pembelajaran itu ada kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ya gitu, kemudian ada pembelajaran sosial emosional gitu ya Pak Gun ya. Oke, kita mulai dari yang pertama Pak Gun. Untuk pembelajaran penerapan nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira kemarin sudah masuk atau belum begitu Pak Gun? Untuk nilai kebajikannya mulai dari berdoa, itu kira-kira bagaimana? Sudah bisa dilaksanakan ya? Sudah dari pendahuluannya berdoa, terus dilewati setelah itu dengan membacaan sedikit surat pendek. Oke, mengingatkan kesepakatan, kesepakatan kelas. Ya. Oke, seperti sosialisasi saya yang dulu itu, kan tentang kegiatan kesepakatan kelas ya. Iya. Oke, kalau bertanya angkat jari, jangan menyela jawaban teman dan lain sebagainya. Oke, sudah dilaksanakan ya Pak Gun ya dengan baik. Pak. Oke, berikutnya mungkin ini sesuatu yang baru Pak Gun ya terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan awal siswa, berkaitan dengan
membedakan konten yang bisa diakses oleh murid-murid, materinya mungkin harus pakai diskusi, harus dijelaskan dan lain sebagainya. Kemudian nanti asesmennya ada yang tertulis, ada yang maju ke depan presentasi dan lain sebagainya. Kira-kira kemarin di pembelajaran Pak Gun sudah mulai muncul belum ini untuk pembelajaran berdiferensiasi Pak Gun? Mungkin belum ya Pak ya. Tadi kan pemilihan kelompok. Oh iya. Pemilihan kelompok itu termasuk pembelajaran diferensiasi karena Pak Gun kan mengelompokkan berdasarkan kemampuan awalnya. Itu. Ya, mungkin sudah saya mulai dari di situ betul, Pak. Karena memang ini istilahnya ilmu baru Pak Gun. Baru. Namanya pembelajaran berdiferensiasi. Baru. Sebenarnya mungkin Pak Gun sudah melakukan, tapi mungkin belum tahu kategorinya. Ini ternyata pembelajaran berdiferensiasi atau begitu. Itu ya Pak Gun ya. Oke. Sudah mulai saya lakukan ya Pak. Jadi pelan-pelan nanti kita bersama teman-teman yang lain juga akan melakukan kegiatan seperti ini Pak Gun ya. Oke, kemudian terkait dengan pembelajaran sosial emosional Pak Gun. Pembelajaran sosial emosional itu terkait dengan manajemen diri, kesadaran diri, berinteraksi sosial, tadi ya, berdoa, kemudian di dalam kelompok itu menghormati jawaban teman dan lain sebagainya. Jadi kira-kira apa yang bisa Pak Gun sampaikan terkait dengan pembelajaran sosial emosional di pembelajaran kemarin? Mungkin dalam sebuah kelompok itu sudah masuk ya untuk pembelajaran sosial emosional dari sama-sama di situ tuh diterapkan setelah membuat kesepakatan kelas, terus dari dalam kelompok itu sudah saling kita terapkan untuk menghargai jawaban atau menghargai pendapat satu sama lain. Oke. Ya, terima kasih Pak Gun. Jadi untuk kegiatan di RPP-nya ya, walaupun ini ilmu baru gitu ya Pak Gun ya, menanamkan nilai-nilai kebajikan, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti bisa lebih ditambahkan, lebih dikuatkan gitu. Siap. Oke. Berikutnya Pak Gun ya, dari beberapa hal yang Pak Gun sampaikan ketika kegiatan pra observasi ya. Jadi hal-hal yang ingin dikuatkan ya, saat itu mungkin sudah saya catat Pak Gun ya. Jadi terkait dengan pengembangan di RPP yang dulunya tadi belum ada nilai kebajikan, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, ya itu yang mau dikuatkan. Kemudian menguatkan di medianya, ya itu. Jadi media kemarin ditulis di kertas, mungkin mau beralih ke slide presentasi, ya itu Pak Gun. Kemudian diskusinya dari kelompoknya besar, mau diperkecil lagi tadi menurut Pak Gun ya, yang ingin supaya pembelajarannya lebih fokus dan anak-anak lebih terlibat secara aktif. Kemudian untuk presentasi tadi juga sudah ada rencana aksinya gitu. Nah, sekarang kita akan review lagi Pak Gun ya dari pertama ya. Jadi setelah Pak Gun melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian perbincangan hari ini sudah makin paham pembelajaran yang menguatkan nilai-nilai kebajikan, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional. Nah, kira-kira Pak Gun, tujuan yang hendak dicapai Pak Gun dari kegiatan menanamkan nilai-nilai kebajikan, nah, kira-kira seperti apa Pak Gun? Dalam penanaman nilai-nilai kebajikan, mungkin dalam tujuan yang ingin saya capai, murid itu lebih menanamkan yang namanya budaya positif. Budaya positif, iya betul sekali Pak Gun. Iya. Kemudian untuk tadi sudah berkenalan dengan pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Ya, kira-kira
ke depannya apa yang mau dikuatkan Pak Gun? Pembelajaran diferensiasi kan ada kontennya, ada prosesnya, ada apa itu di bagian produk atau asesmennya. Kira-kira nanti Pak Gun mau menguatkan yang mana? Konten, proses, atau di asesmennya? Mungkin di kontennya. Oh, di konten. Oke, iya. Mungkin pembelajarannya bisa lewat presentasi, lewat video, begitu ya. Itu yang akan dikuatkan. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosionalnya, bagian mana nanti yang ingin dikuatkan kira-kira? Pengelolaan diri, interaksi sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab misalnya. Mungkin untuk dalam sebuah kelompok itu mungkin pembelajaran sosial emosionalnya dalam pengambilan keputusan yang harus bertanggung jawab di situ dan dimusyawarahkan secara bersama. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak Gun. Iya. Oke, di situ tadi Pak Gun juga sudah menyatakan ya ukuran keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang Pak Gun lakukan ya. Jadi dari budaya positif mesti nanti ada ukuran keberhasilannya. Tadi anak mampu menerapkan budaya positif. Oke. Kemudian Pak Gun, dari kegiatan penanaman nilai kebajikan, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, kira-kira kalau itu Pak Gun ingin menjadi aspek yang ingin dikembangkan, kira-kira apa faktor-faktor pendukung yang bisa membantu Pak Gun untuk menguatkan hal itu Pak Gun? Mungkin faktor pendukung mungkin dari Bapak Ibu guru dan mungkin dari murid juga, serta dari kebijakan sekolah juga Pak. Oh begitu, ya. Jadi mungkin terkait rekan guru sering berdiskusi gitu, mungkin ada apa itu kelompok komunitas ya di sekolah ini supaya bisa membahas hal-hal itu tadi. Oke. Berikutnya Pak Gun, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa memahami, menerapkan nilai kebajikan, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional? Mungkin all the time, sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Oke, bagus sekali Pak Gun. Semangat terus Pak Gun, ini luar biasa. Oke, berikutnya Pak Gun, terkait tadi Pak Gun sudah menyampaikan ya, medianya akan diperbaiki, gitu. Jadi tujuannya memperbaiki media tadi seperti apa Pak Gun? Tujuannya kan tadi di belakang nggak bisa mengakses, kalau diganti dengan yang berbasis IT yang pakai slide tadi, berarti tujuannya untuk apa Pak Gun? Untuk menyiapkan media pembelajaran yang lebih tepat. Lebih tepat, ya, yang bisa yang bisa diakses untuk anak-anak, apalagi yang berada di belakang. Iya, bagus sekali Pak Gun ya. Oke. Nanti ukuran keberhasilan Pak Gun dari media yang Pak Gun siapkan ini tadi, dari sisi murid keberhasilannya nanti seperti apa Pak Gun? Mungkin dalam media yang sebelumnya terus nanti digantikan mungkin dengan media proyektor LCD, mungkin di situ murid lebih menguasai materinya, lebih mendalami. Iya, karena kan terlihat lebih jelas dan detail. Gitu. Oke, betul sekali Pak Gun. Ya. Untuk faktor pendukungnya Pak Gun, jadi kalau mau menggunakan slide presentasi gitu, apa yang bisa mendukung keinginan Pak Gun, rencana Pak Gun ini? Ya mungkin harus didukung dengan sarana prasarana yang ada yang cukup juga, terus juga dari sumber dayanya di sini di sekolah, dan mungkin dengan diadakannya workshop secara bersama di sekolah. Begitu, oke, bagus ya. Kalau workshop mungkin nanti bersama-sama ya. Iya Pak. Oke, jadi bukan workshop berdua. Oke ya. Oke. Gini Pak Gun.
untuk beralih dari media yang tadi awal ke media berbasis IT slide tadi, Pak Gun bisa targetkan kapan ini kira-kira? Segera. Segera, Iya, oke. Wah, pokoknya segera, semangat harus sekali. Pokoknya Ya, karena sudah kita merefleksikan, oh ternyata dengan media sebelumnya, oh ada minusnya, ada kelemahannya seperti ini, dengan media yang saya targetkan ke depannya dengan proyektor, dengan LCD, dengan mungkin ditambahi dengan animasi. Oh, wah luar biasa ini. Serta ada mungkin ada video terkait materi yang yang siapkan, mungkin di situ tuh sudah akan saya targetkan segera Pak Waso. Oke, terima kasih sekali Pak Gun, semangatnya untuk maju dan punya target yang siap sesingkat mungkin ini ya. Wah, saya salut ini Pak Gun. Oke, berikutnya Pak Gun, di aspek pengembangan tadi yang sudah Pak Gun sampaikan, kan diskusinya dari kelompok besar mau disempitkan di kelompok kecil ya. Tadi juga tujuannya sudah disampaikan gitu ya. Kemudian kira-kira faktor pendukung untuk bisa segera berubah ya dari diskusi yang kelompoknya agak besar menuju ke kelompok yang kecil, apa yang Pak Gun butuhkan di sini? Ya mungkin dari faktornya tetap sarana dan prasarananya, oke ya. Dan dari teman-teman ataupun dari SDM di sini juga bisa kita secara bersama-sama saling support. Oh begitu. Terus mungkin dengan guru bahasa Inggris yang lain kita saling berdiskusi, saling berkolaborasi. Ya intinya memang kalau pengen berhasil kolaborasi Pak Gun ya. Oke. Targetnya apakah sama ini sesegera mungkin? Ya mungkin untuk KPM berikutnya Oke, luar biasa ini. Kalau guru-guru muda bersemangat seperti Pak Gun, mudah-mudahan nanti sekolah kita makin bisa memenuhi kebutuhan belajar para murid. Nah, berikutnya Pak Gun, terakhir ini aspek pengembangannya itu tadi kan di presentasi, jadi ingin presentasinya itu merata dari anak-anak ya. Tadi kan baru beberapa saja, kemudian Pak Gun sudah punya rencana aksinya, kemudian tujuannya juga sudah punya. Nah, lagi-lagi ini Pak Gun, apa yang Pak Gun butuhkan untuk bisa membuat anak-anak ini merata di dalam keinginan untuk maju ke depan untuk presentasi? Oke, mungkin yang saya butuhkan di situ di dalam kelas tuh mungkin ditambahnya sarana prasarana juga. Iya. Dan mungkin dari SDM anak-anak juga nanti dikuatkan lagi. Oke. Ya, terima kasih Pak Gun. Jadi 4 aspek pengembangan yang sudah saya amati ya Pak Gun ya, dan Pak Gun punya rencana juga. Artinya apa yang saya amati dan apa yang Pak Gun rasakan kayaknya klop sehingga pembicaraan kita ini sepertinya kok seperti sudah mengalir enak begitu Pak Gun ya. Oke ya. Terima kasih Pak Gun sudah mengikuti kegiatan perbincangan ini di bagian terakhir Pak Gun. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Gun setelah kita melakukan kegiatan pra-observasi, observasi, kemudian hari ini kita melakukan pasca observasi? Apa yang Pak Gun bisa rasakan begitu Pak Gun? Yang mungkin yang bisa saya rasakan mungkin di sini tambah ilmu. Iya, ilmu, tambah wawasan. Ada sedikit seperti medianya seperti ini ternyata harus memiliki plus minusnya, terus ditambahkan media yang selanjutnya mungkin seperti itu Pak. Begitu ya. Oke. Yang jelas saya sangat senang sekali karena anak antusias di kelas untuk presentasinya. Oke. Ya, terima kasih Pak Gun. Terkait dengan
kegiatan kemarin ya Pak Gun sudah menyatakan ada rasa bersemangat, antusias untuk apa itu menambah ilmu ya begitu Pak Gun. Tadi beberapa hal ya Pak Gun juga sudah ingin memperbaiki media dan lain sebagainya begitu. Artinya Pak Gun tahu itu ada kekurangan dan ingin memperbaiki. Ada semangat, saya lihat ada semangat gitu. Di bagian penutup ini Pak Gun, ada yang ingin panjenengan sampaikan, mungkin pesan mungkin untuk saya atau mungkin nanti pesan untuk teman-teman di dalam menyiapkan kegiatan belajar mengajar Pak Gun. Mungkin untuk pesannya sih Pak, harapan saya diadakannya kolaborasi ya, dengan rekan sejawat, Bapak Ibu guru, dan mungkin ditambahkan lagi untuk ya mungkin dari sarana prasarananya harus memadai. Ya, sarana prasarana ya. Ya, terima kasih Pak Gun. Beberapa hal sudah menjadi catatan saya. Mungkin terkait dengan tadi ya ada diadakannya workshop, itu kemudian sarana prasarana untuk menunjang kegiatan supaya bisa dilengkapi. Mungkin nanti akan saya sampaikan ke pihak sekolah supaya harus itu antara keinginan dari para guru untuk bisa mengajar lebih baik lagi, memenuhi kebutuhan para murid, bisa juga diimbangi oleh sarana dan prasarana dan kegiatan-kegiatan yang mendukung. Terima kasih sekali Pak Gun sudah melakukan kegiatan beberapa hari ini ya, mulai dari kegiatan kita menyamakan persepsi, saya minta bantuan ke Pak Gun, dan ini saya sangat berterima kasih sekali Pak Gun sudah bersedia menjadi coach saya, sudah menyiapkan RPP-nya, pra observasi, sudah melakukan kegiatan di kelas dengan sangat luar biasa ya, saya berikan apresiasi. Kemudian hari terakhir ini kita melakukan kegiatan pasca observasi di kegiatan coaching ini. Begitu Pak Gun ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan semangat selalu Pak Gun. Sehat selalu. Amin. Pak Wasono juga. Iya. Kemudian kalau Pak Gun mau melanjutkan kegiatan berikutnya, saya persilakan. Sekali lagi terima kasih Pak Gun. Sama-sama Pak Wasono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan untuk percakapan di pasca observasi ya, kita dengan menggunakan model coaching. Dan saya mencermati dari awal sampai dengan akhir. Ini sungguh luar biasa untuk sistematikanya, dalam arti bahwa sudah sesuai dengan prinsip dari alur Tirta. Yang pertama tadi ya, say hello, artinya membuka percakapan dengan santai, mencairkan suasana, itu sudah dilakukan. Lalu yang kedua terkait dengan tujuan, tadi juga sudah disampaikan bahwa ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan pra observasi dan observasi kelas, lalu pasca observasi untuk mengevaluasi sebetulnya terkait dengan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas. Lalu yang kedua juga mencari solusi permasalahan yang ada di dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Dan ini sudah luar biasa karena tadi untuk penggalian ide, penggalian masalah itu sungguh tajam. Ada pertanyaan-pertanyaan mulai dari refleksi atau dari coach itu diminta untuk merefleksi, melihat kembali apa yang sudah dilakukan, mana yang baik dan mana yang kurang, itu sudah ada di situ. Nah, ini dengan penggalian ide itu maka muncul masalah. Ternyata apa yang dirasakan, ternyata ini yang sudah baik dan ini yang belum baik. Lalu ada dua hal yang belum baik, yaitu adalah daya serap atau pemahaman anak terhadap kemampuan berbahasa Inggris. Lalu yang kedua adalah aktivitas aktif. Nah, tadi juga sudah bagaimana solusinya dan seterusnya itu sudah dibahas, termasuk juga dalam pengembangan dirinya, ada
sosial emosionalnya, lalu ada diferensiasinya, tadi juga sudah dikupas, dan tahapan-tahapan penyelesaiannya sudah. Ini nanti mendukung berapa persen, ini mendukung berapa persen, ini berapa persen. Nah, kalau semuanya diakumulasi nanti akan terwujud 100% mengatasi masalah. Ya. Hanya kata 100%-nya mungkin belum muncul, hanya ini berapa persen, ini berapa persen. Oh gitu, nah, iya, nggak apa-apa, nanti ya kita akan terus berlatih begitu ya. Lalu yang terakhir di dalam coaching ini juga, ini sudah ada kesimpulan dan refleksi. Dari kesimpulan dan refleksi dari coach tadi sudah menyampaikan bahwa kami butuh ini, kolaborasi dengan teman, butuh workshop, nanti mungkin bisa menjembatani dengan pihak sekolah, dan butuh sarana dan prasarana. Nah, inilah mungkin permasalahan yang harus diselesaikan di dalam bagaimana kita membuat pembelajaran yang menyenangkan kepada anak-anak. Kendalanya ada di tiga hal yang sudah disampaikan, dan solusinya sudah terselesaikan, baik itu secara pribadi, guru, coach, dan juga secara kelembagaan. Terima kasih Pak Wasono, luar biasa.